Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Langsung aja teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu, karena hari ini aku sudah menarik sebuah energi. Energi yang ketarik dalam readingan kali ini adalah energi dari seseorang yang pernah mengadu domba kamu. Oke, langsung aja kita baca kartunya. Untuk kartu yang pertama, pada awalnya, kamu tidak menyadari bahwa kamu sendiri berada pada lingkungan toksik. Awalnya, suasana yang harmonis tiba-tiba berubah jadi tegang hanya karena omongan dari seseorang. Itulah pengadu domba, perilaku yang seringkali tidak kita sadari. Kehadiran seseorang tersebut dampaknya begitu besar. Kamu yang awalnya tidak tahu apa-apa menjadi heran kenapa banyak orang yang membenci kamu, serta banyak orang yang menjauhi kamu. Semua ini karena seseorang pengadu domba. Orang ini sangat pintar memanipulasi situasi. Dia juga memanfaatkan kata-kata untuk membuat orang lain saling berselisih. Iya, memang benar, dia sering banget membicarakan kamu di belakang. Obrolannya mungkin terdengar biasa saja, seperti sekedar gosip ringan, namun lama-lama topik pembicaraannya mulai menyudutkan satu pihak. Pihak yang disudutkan adalah kamu pada saat itu. Dia juga memancing orang lain untuk ikut terlibat dalam drama tersebut. Wah, parah nih, nggak suka aku. Oke, kita lanjut. Dia juga sangat pandai membuat cerita tentang kamu supaya terdengar sangat meyakinkan, sehingga orang lain mungkin terjebak untuk ikut berpihak padanya tanpa menyadarinya. Memang benar, sekali lagi dia sangat pintar memainkan kata-kata. Dia pun tahu caranya agar membuat orang lain merasa marah dan kesal terhadap kamu. Dia menambah-nambahin kata-kata yang sebenarnya tidak ada, hanya untuk menciptakan sebuah konflik. Tujuannya hanya satu, supaya orang lain banyak yang membenci kamu. Dia pandai berpura-pura netral kepada siapapun. Pura-pura netral itu sebenarnya adalah salah satu trik dia yang paling halus. Iya, di depan orang lain pura-pura mendukung orang lain tersebut. Di depan kamu mungkin pura-pura mendukung kamu, tetapi yang sebenarnya di belakang dia membicarakan hal yang berbeda dengan pihak-pihak yang lain. Dia memang serigala berbulu domba, berusaha tampak manis, tapi sebenarnya memancing keributan dari kedua sisi. Wah, parah nih, nggak suka aku. Oke, lanjut. Dia juga pernah terus memancing reaksi dari orang lain dengan kata-kata, dan berusaha terus membuat situasi tampak lebih parah daripada kenyataannya. Dengan cara seperti itu, dia berhasil membuat suasana jadi lebih panas dan tegang. Sebenarnya jika dicermati, dia ada ketidakkonsistenan dalam menceritakan sesuatu. Dia juga suka menghasut. Iya, dia menghasut orang lain supaya orang lain membenci kamu. Semua dia lakukan hanya karena rasa iri dengkinya terhadap kamu. Setelah dia berhasil mengadu domba, menghasut orang lain untuk membenci kamu, untuk menjauhi kamu, dia seolah-olah tidak tahu apa-apa dan tidak bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi.
Setelah dia berhasil memancing konflik, dia segera menghindar dan berpura-pura tidak terlibat. Bahkan dia berlagak bingung dan ikut merasa terkejut atas adanya konflik. Padahal yang sebenarnya konflik yang terjadi dialah dalangnya. Wah, piye toki nggak suka aku. Iya, tujuan dia hanyalah untuk menjatuhkan kamu. Dia juga selalu menyulut kebencian terhadap siapapun. Dia bereaksi secara berlebihan terhadap segala hal yang kamu lakukan. Kamu sudah bisa merasakan sendiri kenapa tiba-tiba orang-orang sekitar kamu menjauhi dirimu. Padahal kamu berusaha sebaik mungkin terhadap orang-orang di sekitar kamu. Seperti apa yang aku bilang di awal tadi, memang pada saat itu kamu tidak sadar bahwa kamu pada saat itu memang berada pada lingkungan yang beracun. Setelah apa yang terjadi, kamu bisa merasakan, kamu bisa melihat. Apalagi saat ini, kamu sudah bisa sangat menyadari bahwa kamu tidak pantas berada pada lingkungan tersebut. Saat ini, kamu juga sudah bisa melihat dengan nyata mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupan kamu. Dan menjauh dari orang-orang seperti itu lebih baik. Namanya juga tukang adu domba, pasti melihat orang lain bertengkar serta dalam kesusahan menjadi hiburan tersendiri baginya. Melihat orang lain bahagia pasti menjadi musibah tersendiri baginya. Maka dari itu, pada saat ini ketika dia melihat kamu berbahagia, ketika dia melihat kamu ceria, hatinya terbakar sendiri, panas membara. Apalagi kamu saat ini sudah keluar dari lingkungan toksik. Dia sangat kesulitan untuk menciptakan drama lagi. Di sisi lain, orang-orang sekitarnya sudah tidak mempercayai kata-katanya lagi, alias rahasia dia sudah terbongkar. Wah, nggak suka aku. Rahasia apa? Iya, rahasia kalau selama ini memang dia adalah serigala berbulu domba. Sebenarnya dia malu saat ini ketika dia mengingat apa yang pernah dia lakukan. Dia sedikit menyadari tetapi tidak mau untuk mengakui. Orang-orang sekitarnya pada saat ini banyak yang menjauhi dia. Hanya orang-orang yang berenergi sangat rendah lah yang masih terhubung dengan dia. Dan yang sebenarnya semesta memang telah menjauhkan kamu dari orang-orang yang seperti itu. Itulah energi yang ketarik dalam readingan kali ini. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja, ada Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Oke, aku akhiri sampai di sini dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.